Oke baik, saya Jenderal Putra Manoa dari kelas 1C dengan NIM 210302096, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview buku pengantar sosiologi karya Sarjana Sekanto. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir pengantar sosiologi. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja pada video pembahasannya. Bab 1 Pendahuluan. Bagian yang pertama yang akan saya bahas dari bab ini adalah pengantar. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda, walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban, masyarakat manusia sebagai pergaulan hidup telah menarik perhatian. Pemikiran terhadap masyarakat lambat laun mendapat bentuk sebagai ilmu pengetahuan yang kemudian dinamakan sosiologi. Pertama kali terjadi di benua Eropa. Beberapa faktor yang menjadi pendorong utama adalah meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan perubahan-perubahan yang telah terjadi di dalam masyarakat. Berbeda di Eropa, sosiologi di Amerika sering dihubungkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan keadaan-keadaan sosial manusia dan sebagai pendorong untuk menyelesaikan persoalan yang timbul oleh kejahatan, pelacuran, pengangguran, kemiskinan, konflik, peperangan, dan masalah-masalah sosial lainnya. Menurut Auguste Comte, seorang ahli filsafat Prancis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Nama-nama seperti Auguste Comte, Herbert Spencer, Karl Marx, Max Weber, Lester F. Ward, dan beberapa nama lainnya yang terkemuka dalam perkembangan sosiologi di benua Eropa dan Amerika. Dari Eropa, ilmu sosiologi kemudian menyebar ke benua dan negara-negara lainnya seperti Indonesia. Bagian yang kedua dari bab ini adalah ilmu pengetahuan dan sosiologi. 1. Ilmu-ilmu sosial dan sosiologi. Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan, yang ciri-ciri utamanya adalah 1. Sosiologi bersifat empiris. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Yang keempat, sosiologi bersifat non-etis. Manfaat-manfaat ilmu sosial dan hubungan antara ilmu sosial dengan sosiologi yaitu: yang pertama, adanya suatu terminologi umum yang menyeragamkan berbagai disiplin perilaku. Yang kedua, suatu teknik penelitian terhadap organisasi-organisasi yang besar dan kompleks. Yang ketiga, suatu pendekatan sintesis yang membedakan analisis fragmentasi dalam rangka hubungan internal antara bagian-bagian yang dapat diteliti di luar konteks yang menyeluruh. Yang keempat, suatu sudut pandang yang memungkinkan analisis terhadap masalah-masalah sosiologi dasar. Yang kelima, penelitian yang lebih banyak tertuju pada hubungan dari bagian-bagian dengan tekanan pada proses dan kemungkinan terjadinya perubahan. Yang kedua, definisi sosiologi dan sifat hakikatnya. Definisi sosiologi menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Peter M. Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari: 1. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Yang kedua, hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala-gejala non-sosial. 3. Ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial. Rauker dan Warren mengemukakan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan kelompok-kelompoknya. Yang ketiga, J.A.A. Van Dor dan C.J. Lammers berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat labil. Yang keempat, Selo Soemarjan dan Solomon Soemarli menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Sosiologi dari sudut sifat hakikatnya adalah: yang pertama, ilmu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan kerohanian. Yang kedua, sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif, akan tetapi disiplin yang kategoris. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu yang murni dan bukan merupakan ilmu terapan. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang konkret. Yang kelima, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Yang keenam, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Yang ketujuh, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan ilmu pengetahuan yang khusus. Yang ketiga, objek sosiologi. Objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut
hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Masyarakat mencakup beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, manusia yang hidup bersama. Yang kedua, bercampur untuk waktu yang lama. Yang ketiga, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Yang keempat, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Bagian yang ketiga dari bab ini adalah metode-metode dalam sosiologi. Sosiologi mempunyai cara kerja atau metode yang juga dipergunakan oleh ilmu pengetahuan lainnya. Metode-metode yang digunakan dalam sosiologi sebagai berikut. Yang pertama, metode kualitatif. Metode ini mengutamakan bahan yang sukar dapat diukur dengan angka-angka atau dengan ukuran lain yang bersifat eksak. Yang kedua, metode historis. Menggunakan analisis atas peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Yang ketiga, metode kooperatif. Metode ini mementingkan perbandingan antara bermacam-macam masyarakat beserta bidang-bidangnya untuk memperoleh perbedaan, persamaan, serta sebabnya. Yang keempat, metode studi khusus. Bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala nyata kehidupan masyarakat. Yang kelima, metode kuantitatif. Mengutamakan bahan-bahan keterangan dan angka-angka sehingga gejala yang diteliti dapat diukur dengan mempergunakan ilmu pasti atau matematik. Bagian yang keempat dari bab ini adalah perkembangan sosiologi di Indonesia. Perkembangan sosiologi di Indonesia ditandai dengan ciri-ciri bahwa pada mulanya sosiologi hanya dianggap sebagai ilmu pembantu belaka bagi ilmu-ilmu lainnya. Dengan kata lain, sosiologi pada waktu itu belum dianggap cukup penting dan cukup dewasa untuk dipelajari dan dipergunakan sebagai ilmu pengetahuan, terlepas dari ilmu pengetahuan lainnya. Dengan timbulnya perguruan-perguruan tinggi dan kesadaran bahwa sosiologi sangat penting dalam menelaah masyarakat Indonesia yang sedang berkembang ini, maka sosiologi menempati tempat yang penting dalam daftar kuliah beberapa perguruan tinggi. Bab 2, proses sosial dan interaksi sosial. Bagian pertama yang akan saya bahas dari bab ini adalah syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antar kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, adanya kontak sosial. Yang kedua, adanya komunikasi. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, antara orang per orang. Yang kedua, antara orang per orang dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya. Yang ketiga, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Suatu kontak dapat pula bersifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi apabila yang mengandalkan hubungan langsung bertemu dan berhadap muka. Misalnya orang yang berjabat tangan, saling tersenyum, dan seterusnya. Sedangkan kontak sekunder memerlukan suatu perantara. Bagian yang kedua dari bab ini adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, cooperation, persaingan, competition, dan bahkan juga dapat berbentuk pertentangan atau pertikaian, konflik. Menurut Gilin, ada 2 macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu yang pertama, proses yang asosiatif, yang terbagi ke dalam 3 bentuk khusus lagi, yakni yang pertama, akomodasi, yang kedua, asimilasi, yang ketiga, akulturasi. Bagian yang kedua, proses yang disosiatif, mencakup yang pertama persaingan, yang kedua persaingan yang meliputi kontroversi dan pertentangan atau pertikaian. Bab yang ketiga, kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Bagian pertama dari bab ini yang akan saya bahas adalah pendekatan sosiologi terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling memengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. Beberapa persyaratan kelompok sosial adalah yang pertama, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Ya, bagian yang kedua adalah tipe-tipe kelompok sosial. 1. Klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial meliputi yang pertama, besar kecilnya jumlah anggota, yang kedua, derajat interaksi sosial, yang ketiga, kepentingan dan wilayah, yang keempat, berlangsung suatu kepentingan, yang kelima, derajat organisasi, dan yang keenam, atau yang terakhir, kesadaran akan jenis yang sama atau hubungan sosial dan tujuan. Bagian yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Dalam masyarakat yang sudah kompleks, individu biasanya menjadi anggota dari kelompok sosial tertentu sekaligus. Dengan demikian, maka terdapat
derajat tertentu serta arti tertentu bagi individu-individu tadi, sehubungan dengan keanggotaan kelompok sosial yang tertentu, sehingga individu terdapat dorongan-dorongan tertentu pula sebagai anggota suatu kelompok sosial. Yang ketiga, in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial dengan di mana individu mengidentifikasi dirinya, sedangkan out-group merupakan kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan dari in-groupnya. Yang keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer atau primer group atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggota-anggotanya saling mengenal, di mana ada kerjasama yang erat. Yang kedua, kelompok sekunder. Secondary group adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak orang, antara siapa hubungannya yang tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya juga tidak begitu langgeng. Yang kelima, paguyuban, GMC, Cave, dan patpayan. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama, di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alami dan kekal. Sedangkan patpayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu yang pendek. Bagian keenam, formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara sesamanya. Sedangkan informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau tidak pasti. Yang ketujuh, membership group dan reference group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tertentu. Reference group ialah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Bagian yang kedelapan, kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis, sedangkan kelompok volunteer mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat yang semakin luas daya jangkaunya. Bagian yang ketiga dari bab ini adalah kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. 1. Kerumunan atau crowd. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Bentuk-bentuk kerumunan antara lain yang pertama, kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Yang kedua, publik. Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan suatu kesatuan. Setiap aksi publik diprakarasai oleh keinginan individual yang masih mempunyai kesadaran akan kedudukan sosial yang sesungguhnya dan juga masih lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada mereka yang bergabung dalam kerumunan. Bagian yang keempat dari bab ini adalah masyarakat pedesaan, rural community, dan masyarakat perkotaan, urban community. Bagian yang pertamanya adalah masyarakat setempat, community. Istilah masyarakat menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggotanya dibandingkan dengan interaksi dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Yang kedua, tipe-tipe masyarakat setempat. Dalam mengklasifikasikan masyarakat setempat, dapat dipergunakan 4 kriteria yang saling berpaut, yaitu yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, luas kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman. Yang ketiga, fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat. Yang keempat, organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Bagian yang ketiga, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat kota yang tidak tentu jumlah penduduknya. Urbanisasi adalah suatu proses berpindahnya penduduk dari desa ke kota, atau dapat dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan. Bab yang keempat, kebudayaan dan masyarakat. Bagian pertama yang akan saya bahas dari bab ini adalah kebudayaan. Masalah kebudayaan juga dapat diperhatikan dalam sosiologi, karena kebudayaan dan masyarakat manusia merupakan dua tunggal yang tidak terpisahkan. Istilah kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Kultur berasal dari bahasa Latin, colere, yang berarti mengelola atau mengerjakan. Kebudayaan adalah semua hasil dari karya, rasa, dan cita-cita masyarakat. Kebudayaan berguna bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia, dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Bagian yang kedua dari bab ini adalah unsur-unsur kebudayaan. Melville J. Herkovich mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu yang pertama sebagai alat-alat teknologi, yang kedua sebagai sistem ekonomi, yang ketiga sebagai keluarga, dan yang keempat sebagai kekuasaan politik. Bronislaw Malinowski
Malinowski menyebutkan unsur-unsur kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Yang kedua, sebagai organisasi ekonomi. Yang ketiga, sebagai alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Yang keempat, organisasi kekuatan. Pendapat para sarjana juga menunjukkan pada adanya 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultur universal, yaitu yang pertama, sebagai peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua, sebagai mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. Yang ketiga, sebagai sistem kemasyarakatan. Yang keempat, sebagai bahasa. Yang kelima, sebagai kesenian. Dan yang keenam, sebagai sistem pengetahuan. Bagian yang ketiga dari bab ini adalah sifat hakikat kebudayaan. Kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikat kebudayaan tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usai generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Bagian yang keempat, gerakan kebudayaan. Akulturasi merupakan proses di mana suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Akulturasi merupakan salah satu contoh gerak kebudayaan. Bab yang kelima, lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dan segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai memberikan pedoman kepada anggota masyarakat. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Bab yang keenam, lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Bagian yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah pengantar. Sistem lapisan dalam masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah social stratification, yang merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Bagian yang kedua, terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu, tetapi ada pula yang sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Bagian yang ketiga yang akan saya bahas di sini adalah sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup atau closed social stratification dan dapat pula terbuka atau open social stratification. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya itu ke atas atau ke bawah. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jatuh dari lapisan yang ke atas ke lapisan di bawahnya. Bagian yang selanjutnya adalah kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial atau social class adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Karl B. Mayer berpendapat bahwa istilah kelas hanya dapat dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur-unsur ekonomi, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan dinamakan kelompok kedudukan atau status group. Max Weber mengatakan pembeda atas antara dasar-dasar ekonomis dan dasar-dasar kedudukan sosial. Akan tetapi dia tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Ada kelas yang bersifat ekonomis, dibagi lagi dalam kelas yang berdasarkan atas pemilikan tanah dan benda-benda, serta kelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Joseph Schumpeter mengatakan bahwa terbentuknya kelas dalam masyarakat karena diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata, akan tetapi kelas dan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya hanya dapat dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayat terjadinya. Bagian selanjutnya adalah dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang bisa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah yang pertama, ukuran kekayaan atau material, yang kedua ukuran kekuasaan, yang ketiga ukuran
kehormatan. Yang keempat, ukuran pengetahuan. Selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah unsur-unsur lapisan masyarakat. Hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dan teori sosiologi tentang sistem lapisan dalam masyarakat adalah kedudukan atau status dan peran atau role. Kedudukan atau status adalah bagian yang pertama. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seorang dalam suatu kelompok sosial. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu aggregate status dan yang kedua activate status. Yang kedua, peran atau role. Peran merupakan sebuah aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Peran mencakup tiga hal, yaitu yang pertama, peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seorang dalam masyarakat. Yang kedua, peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Bagian yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah lapisan yang sengaja disusun. Chester F. Barnard membatasi diri pada uraian tentang sistem pembagian kedudukan dalam organisasi formal, yang di dalam masyarakat merupakan bagian-bagian yang khusus. Akan tetapi dikatakan olehnya bahwa faktor-faktor yang terdapat di dalam organisasi-organisasi itu selalu mempunyai hubungan timbal balik dengan keadaan di dalam masyarakat luas, di mana organisasi-organisasi itu berbeda. Menurut Barnard, sistem pembagian kedudukan pada pokoknya diperlukan secara mutlak agar organisasi dapat bergerak secara teratur untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh penciptanya. Sistem kedudukan dalam organisasi formal timbul karena perbedaan-perbedaan kebutuhan. Selanjutnya adalah mobilitas sosial atau social mobility. Bagian yang pertamanya adalah pengertian umum dan jenis-jenis gerakan sosial. Gerakan sosial atau social mobility adalah suatu gerakan dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi atau suatu kelompok sosial. Tipe-tipe gerakan sosial yang prinsipil ada dua macam, yaitu gerakan sosial yang horizontal dan vertikal. Gerakan sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya. Gerak sosial vertikal dimaksudkan sebagai perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Gerakan sosial vertikal ada dua jenis, yaitu naik atau social climbing dan yang turun atau social sinking. Bagian yang keduanya adalah tujuan penelitian gerakan sosial. Para sosiologi meneliti gerakan sosial untuk mendapatkan keterangan perihal keteraturan dan keluasan struktur sosial. Yang ketiga, beberapa prinsip umum gerakan sosial vertikal. Prinsip-prinsip umum yang sangat penting bagi gerakan sosial vertikal adalah sebagai berikut. Yang pertama, hampir tak ada masyarakat yang sifat sistem lapisannya mutlak tertutup, di mana sama sekali tak ada gerak sosial yang vertikal. Yang kedua, betapapun terbukanya sistem lapisan dalam suatu masyarakat, tak mungkin gerak sosial yang vertikal dilakukan dengan sebebas-bebasnya. Yang ketiga, gerakan sosial vertikal yang umumnya berlaku bagi semua masyarakat tak ada. Yang keempat, laju gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan adalah berbeda. Yang keempat, saluran gerakan sosial vertikal. Menurut Peter A. Sorokin, gerakan sosial vertikal mempunyai saluran-saluran dalam masyarakat. Proses gerakan sosial vertikal melalui saluran tadi disebut social circulation. Saluran yang terpenting adalah angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian. Sudah tentu ada saluran-saluran lain dalam masyarakat, misalnya perkawinan. Bagian selanjutnya yang akan saya bahas adalah perlunya sistem lapisan masyarakat. Manusia pada umumnya bercita-cita agar perbedaan, kedudukan, dan peran dalam masyarakat. Setiap masyarakat harus menempatkan individu pada tempat tertentu dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban sebagai akibat penempatan tersebut. Dengan demikian, masyarakat menghadapi dua persoalan, yaitu menempatkan individu tersebut dan mendorong agar kewajibannya dapat terlaksana. Bab yang ketujuh, kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Kekuasaan mempunyai peran yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Sosiologi tidak memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang baik atau buruk. Sosiologi mengakui kekuasaan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena kekuatan bersifat netral, maka menilai baik atau buruknya harus dilihat dari penggunaannya bagi keperluan masyarakat. Bedanya antara kekuasaan dan wewenang ialah bahwa setiap kemampuan untuk memengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang pada seseorang atau sekelompok orang yang dapat pengakuan dari masyarakat. Bagian yang akan saya bahas
sini adalah yang pertama adalah bagian hakikat kekuasaan dan sumbernya. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi tindakan-tindakan. Max Weber mengatakan kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang atau golongan tertentu. Kekuasaan tertinggi dalam masyarakat dinamakan pula kedaulatan yang biasanya dijalankan oleh segolongan kecil masyarakat. Golongan yang berkuasa tidak mungkin bertahan terus tanpa didukung oleh masyarakat. Oleh sebab itu, golongan yang berkuasa harus berusaha untuk menanamkan kekuasaan dengan jalan menghubungkan kepercayaan dan perasaan yang kuat di dalam masyarakat. Bagian yang kedua yang saya bahas adalah unsur-unsur saluran kekuasaan dan dimensinya. Kekuasaan dapat dijumpai pada interaksi sosial antara manusia maupun antar kelompok. Mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu yang pertama, memiliki rasa takut. Yang kedua, rasa cinta. Yang ketiga, kepercayaan. Dan yang keempat, pemujaan. Apabila dilihat dalam masyarakat, maka kekuasaan di dalam pelaksanaan dijalankan melalui saluran-saluran tertentu. Saluran-saluran kekuasaan antara lain, yang pertama saluran militer, yang kedua saluran ekonomi, yang ketiga saluran politik, yang keempat saluran tradisi, dan yang kelima saluran ideologi, dan lain-lain. Apabila dimensi kekuasaan ditelaah, maka ada kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan yang sah dengan kekerasan. Yang kedua, kekuasaan yang sah tanpa kekerasan. Yang ketiga, kekuasaan tidak sah dengan kekerasan. Dan yang keempat, kekuasaan tidak sah tanpa kekerasan. Bagian yang ketiga, cara-cara mempertahankan kekuasaan. Cara-cara atau usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan antara lain, yang pertama, dengan jalan meninggalkannya segenap peraturan-peraturan lama. Yang kedua, mengadakan sistem-sistem kepercayaan. Yang ketiga, pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik. Yang keempat, mengadakan konsolidasi secara horizontal dan vertikal. Cara untuk memperkuat kedudukan penguasaan dapat menempuh jalan sebagai berikut. Yang pertama, menguasai bidang-bidang kehidupan tertentu. Yang kedua, menguasai bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan dengan paksa dan kekerasan. Bagian yang keempat, beberapa bentuk lapisan kekuasaan. Bentuk-bentuk kekuasaan pada masyarakat tertentu di dunia ini beraneka macam dengan masing-masing polanya. Menurut Max Weber, ada 3 pola umum sistem lapisan kekuasaan atau piramida kekuasaan, yaitu yang pertama tipe kasta adalah sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku. Yang kedua, tipe oligarkis, kekuasaan yang sebenarnya berada di tangan partai politik yang mempunyai kekuasaan yang menentukan. Yang ketiga, tipe demokratis, kekuasaan yang tidak mementingkan kelahiran seseorang, yang terpenting adalah kemampuan dan faktor keberuntungan. Bagian yang kelima, wewenang. Menurut Max Weber, wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan mengenai persoalan yang penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan. Wewenang ada 3 macam, yaitu yang pertama, wewenang karismatik atau charismatic authority. Yang kedua, wewenang tradisional atau traditional authority. Yang ketiga, wewenang rasional, legal, rasional, legal authority. Bagian yang keenam, kepemimpinan atau leadership. Bagian yang pertamanya adalah umum. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut dapat bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Yang kedua, perkembangan kepemimpinan dan sifat-sifat seorang pemimpin. Menurut mitologi Indonesia, kepemimpinan yang baik tersimpul dalam Astabrata yang pada pokoknya menggambarkan sifat-sifat dan kepribadian dari 8 dewa. Bagian yang ketiga, kepemimpinan menurut ajaran tradisional. Ajaran tradisional misalnya di Jawa menggambarkan tugas pemimpin melalui pepatah yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut. Di muka member tauladan, di tengah-tengah membangun semangat, dari belakang member pengaruh. Seorang pemimpin diharapkan dapat memberi ketiga kedudukan tersebut, yaitu sebagai pemimpin di muka atau front leader, pemimpin di tengah-tengah atau social leader, dan sebagai pemimpin di belakang atau rear leader. Bagian yang keempatnya adalah sandaran-sandaran kepemimpinan dan kepemimpinan yang dianggap efektif. Kepemimpinan seseorang harus mempunyai sandaran-sandaran kemasyarakatan atau sosial basic, yaitu kepemimpinan yang erat hubungannya dengan susunan
masyarakat. Kekuatan kepemimpinan juga ditentukan oleh suatu lapisan kehidupan masyarakat yang pada suatu saat mendapat perhatian khusus dari masyarakat yang disebut cultural focus. Yang kelima, tugas dan metode. Secara sosiologi, tugas-tugas pokok pemimpin adalah yang pertama, memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan sebagai pemegang bagi para pengikut-pengikutnya. Yang kedua, mengawasi, mengendalikan serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya. Yang ketiga, bertindak sebagai kelompok kepada dunia di luar kelompok yang dipimpin. Bab yang ke-8, perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Bagian yang pertamanya adalah pembatasan pengertian. 1. Definisi. William F. Ogburn mengemukakan ruang lingkup perubahan-perubahan sosial yang meliputi unsur kebudayaan baik yang material maupun yang imaterial. Yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Yang ketiga, McEver, perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap kesinambungan hubungan sosial. Yang keempat, Gillen mengatakan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima karena adanya difusi maupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang kelima, Samuel Koenig mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi yang terjadi pada pola-pola perilaku, pola-pola kehidupan manusia. Yang keenam, Seloswe Marjan mengatakan rumusannya adalah segala perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat. Masalah sosial dan manfaat sosiologi. Masalah sosial berbeda dengan problem yang ada di masyarakat karena masalah sosial tersebut berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga kemasyarakatan. Masalah tersebut bersifat sosial karena bersangkut paut dengan hubungan antara manusia dan di dalam kerangka bagian-bagian budaya yang normatif. Bagian yang pertama dari bab ini yang akan saya bahas adalah masalah sosial, batasan, dan pengertian. Acap kali dibedakan antara dua macam persoalan, yaitu antara masalah masyarakat dan dengan problema sosial. Yang pertama menyangkut analisis tentang macam-macam gejala kehidupan masyarakat, sedangkan yang kedua meneliti gejala-gejala abnormal masyarakat dengan maksud untuk memperbaiki atau bahkan untuk menghilangkannya. Bagian yang kedua yang akan saya bahas adalah klasifikasi masalah sosial dan sebab-sebabnya. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomi, biologis, biopsikologi, dan kebudayaan. Yang ketiga, ukuran-ukuran sosiologi terhadap masalah sosial. Di dalam penentukan apakah suatu masalah merupakan masalah sosial atau tidak, sosiologi mempergunakan beberapa pokok persoalan sebagai ukurannya, yaitu yang pertama sebagai kriteria utama, yang kedua sumber-sumber sosial masalah sosial, yang ketiga pihak-pihak yang menetapkan apakah suatu kepincangan merupakan masalah sosial atau tidak, yang keempat manifest social problems dan latent social problems, yang kelima perhatian masyarakat dan masalah sosial. Yang bagian yang selanjutnya dari bab ini adalah beberapa masalah sosial penting. Kepincangan mana yang dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tergantung dari sistem nilai sosial masyarakat tersebut. Beberapa masalah sosial terpenting adalah yang pertama kemiskinan, yang kedua kejahatan, yang ketiga disorganisasi keluarga, yang keempat masalah generasi muda dalam masyarakat modern, yang kelima peperangan, yang keenam pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, yang ketujuh masalah kependudukan, dan yang kedelapan masalah lingkungan hidup, 9 birokrasi. Bagian yang selanjutnya adalah pemecahan masalah sosial. Menurut sosiologi, pemecahan atas masalah sosial dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode preventif dan represif. Metode yang preventif jelas lebih sulit dilaksanakan karena harus didasarkan pada penelitian yang mendalam terhadap sebab-sebab terjadinya masalah sosial. Metode represif lebih banyak digunakan, artinya setelah suatu gejala dapat dipastikan sebagai masalah sosial, baru diambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya. Bagian selanjutnya adalah perencanaan sosial atau social planning. Menurut sosiologi, suatu perencanaan sosial harus didasarkan pada pengertian yang mendalam tentang bagaimana kebudayaan berkembang dari taraf yang rendah ke taraf yang modern dan kompleks. Perencanaan sosial harus didasarkan pada spekulasi atau idaman-idaman pada keadaan-keadaan yang sempurna. Menurut Ogburn dan Nikoff, persyaratan suatu perencanaan sosial yang efektif adalah yang pertama, adanya unsur modern dalam masyarakat yang mencakup suatu sistem ekonomi di mana ia telah dipergunakan
Ia telah dipergunakan uang, urbanisasi yang teratur, integrisia di bidang teknik dan ilmu pengetahuan, dan suatu sistem administrasi yang baik. Yang kedua, adanya sistem perkumpulan keterangan analisis yang baik. Yang ketiga, terdapatnya sikap publik yang baik terhadap usaha-usaha perencanaan sosial tersebut. Yang keempat, adanya pemimpin ekonomis dan politik yang progresif. Bagian selanjutnya yang akan saya bahas adalah tokoh-tokoh yang mempengaruhi perkembangan ilmu sosiologi. Yang pertama adalah Auguste Comte. Auguste Comte mempunyai anggapan bahwa sosiologi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu sosial statistik dan sosial dinamik. Sebagai sosial statistik, sosiologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sedangkan sosial dinamik meropong bagaimana lembaga-lembaga tersebut berkembang dan mengalami perkembangan sepanjang masa. Yang kedua adalah Herbert Spencer. Spencer mengatakan bahwa objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri. Dia menekankan bahwa sosiologi harus menyoroti hubungan timbal balik antara unsur-unsur masyarakat seperti pengaruh norma-norma atas kehidupan, keluarga, hubungan antara lembaga politik dengan lembaga keagamaan. Yang ketiga adalah Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, sosiologi meneliti lembaga-lembaga dalam masyarakat dan proses-proses sosial. Dia juga menekankan pentingnya penelitian perbandingan karena sosiologi adalah ilmu mengenai masyarakat. Yang keempat adalah Max Weber. Sosiologi dikatakan sebagai ilmu yang berusaha untuk memberikan pengertian tentang aksi-aksi sosial. Max Weber terkenal dengan teori ideal tipus, yaitu suatu konstruksi dalam pikiran seorang peneliti yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk menganalisis gejala-gejala dalam masyarakat. Yang kelima, Charles Horton Colley. Charles mengembangkan konsepsi mengenai hubungan timbal balik dan hubungan yang tidak terpisahkan antara individu dengan masyarakat. Yang keenam, Pierre Frédéric Lépine. Lépine berhasil mengenalkan suatu metode tertentu dalam meneliti dan menganalisis gejala-gejala sosial, yaitu dengan jalan mengadakan observasi terhadap fakta-fakta sosial dan analisis induktif. Yang ketujuh, Ferdinand Tönnies. Ferdinand terkenal dengan teorinya mengenai Gemeinschaft dan Gesellschaft, sebagai dua bentuk yang menyertai perkembangan kelompok sosial. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni bersifat alamiah serta bersifat kekal. Gesellschaft, patebayan, merupakan bentuk kehidupan yang bersama yang merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu yang pendek. Yang kedelapan, Leopold von Weiss. Von Weiss menganggap sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang empiris yang berdiri sendiri. Objek sosiologi adalah penelitian terhadap hubungan antara manusia yang merupakan kenyataan sosial. Objek khusus ilmu sosiologi adalah interaksi sosial atau proses sosial. Yang kesembilan, Alfred Fredkin. Alfred menyatakan bahwa sosiologi terutama mempelajari interaksi dengan hasil interaksi tersebut. Yang ke-10, Lister Frank Ward. Menurut Ward, sosiologi bertujuan untuk meneliti kemajuan-kemajuan manusia. Yang ke-11, Wilfred Pareto. Pareto sosiologi didasarkan pada observasi terhadap tindakan-tindakan eksperimen terhadap fakta-fakta dan rumusan-rumusan matematis. Yang ke-12, George Simmel. Menurut George, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan khusus, yaitu satu-satu ilmu pengetahuan yang analitis yang abstrak di antara semua ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Yang ke-13, William Graham Sumer. Sistem sosiologi Sumer didasarkan pada konsep in-group dan out-group. Masyarakat merupakan peleburan dan kelompok-kelompok sosial. Menurut Sumer, ada 4 kedorongan universal dalam diri manusia, yaitu rasa lapar, rasa cinta, rasa takut, dan rasa hampa. Keempat dorongan tersebut merupakan kekuatan-kekuatan sosial yang terpokok. 14, Robert Erspach. Pokok ajarannya adalah suatu pendapat yang menyatakan bahwa sosiologi meneliti masyarakat setempat dari sudut hubungan antar manusia. 15, Karel Mannheim. Teori yang sangat terkenal adalah mengenai krisis. Akar dari segenap pertentangan yang menimbulkan krisis terletak pada ketegangan yang timbul di semua lapangan kehidupan. Karena asas laissez-faire berampingkan dengan asas-asas baru dalam kehidupan ekonomi. Bab yang 10, penutup. Beberapa sosiologi tertentu lebih banyak menaruh perhatian pada sumber-sumber dasar keutuhan masyarakat. Mereka berasumsi bahwa dasar keutuhan masyarakat adalah adanya kesatuan cita-cita dan pendapat mengenai nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Perubahan-perubahan juga pasti akan terjadi, walaupun cenderung perlahan-lahan karena senantiasa tergantung pada perubahan sikap dan kepercayaan. Pola pendekatan ini biasanya dinamakan pola konsensus atau model konsensus yang kadang-kadang dianggap agak konservatif.